Prof. Triatni. Selamat malam. Oke, saya akan ke Prof. Kunchoro terlebih dahulu. Prof. Kunchoro, di petisi Bulak Sumur disebutkan ada tindakan menyimpang terjadi di pemerintahan Jokowi. Penyimpangan seperti apa yang ditengarai oleh Prof. Kunchoro dan kawan-kawan dari UGM? Banyak, Mas. Yang pertama mencela-mencele. Kemudian? Itu tidak. Karena apa? Sebagai seorang kepala negara, itu sabdo pandito ratu, apalagi dia orang Solo. Gitu. Yang kedua, kasus MK. Itu sudah semuanya cacat. Gitu. Dan kasus MK itu sebenarnya mengajarkan pada kita bahwa hasil itu tidak pernah meninggalkan proses. Gitu. Kemudian yang berikutnya dari situ pembenaran. Jadi intinya banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan atas nama yang namanya bansos, atas nama yang namanya kampanye, tidak boleh kampanye, nama tidak boleh berpihak, tetapi semuanya dilanggar. Karena itulah apa? Kita dengan cinta kasih kita sebagai orang UGM, karena semuanya kan orang UGM di situ. Ya, karena itu kita jangan sampai nama baik UGM itu hancur. Karena itu apa? Kita ingatkan. Bahkan yang saya sakit itu adalah ketika kemudian dikatakan kita partisan berpihak. Kita berpihak pada siapa? Yang di nomor 01 itu ada Anies dan Muhaimin UGM. Kemudian di nomor 3 itu ada Ganjar Mahfud, itu UGM. Kemudian nomor 2 itu adalah ada representasi dari Gibran, namanya Jokowi. Saya katakan representasi, gitu. Tapi ada juga di situ ada tokoh partainya. Itu ada misalnya Erlangga Tarto, kemudian ada yang dibalik siapa Pak Jokowi, ada semuanya orang-orang UGM. Oke. Kalau semuanya tidak diingatkan, UGM yang hancur. Karena itu dengan bahasa kasih, ayo Pak Jokowi kita kembali ke nilai-nilai BF dan jati diri. Ayo Pak Jokowi kita jalankan saja demokrasi Pancasila dengan baik. Sehingga tertolong, tapi malah tanggapannya seperti itu. Jadi saya khawatir yang terjadi adalah malah menjadi semakin tidak karu-karuan. Jadi ini kekecewaan UGM terhadap alumni UGM Presiden Jokowi gitu, Prof. Kun? Betul sekali. Kalau dulu kan kita puja-puja, Mas. Kita puja-puja. Barangkali kesalahan fatal kita kalau menempatkan dia terlalu tinggi sehingga dia tidak pernah salah. Nah karena itulah maka sekarang mumpung ingat, sebetulnya ini bukan yang pertama. Pada bulan Oktober, Dewan Guru Besar UGM sudah membuat integritas dan budaya malu. Karena setelah kasus Gibran, itu juga tidak ada respon. Kemudian Maaben Gibran membuat Jokowi itu adalah alumnus yang paling itu saya tidak berani ngomong gitu. Itu terjadi baru sekarang ini. Baik, Prof. Kun, saya ke Prof. Tuti ini dari Jogja, saya ke Jakarta terlebih dahulu ya. Depok. Ada di Depok. Oke, Depok. Ini Prof. Tuti juga menyoroti etika kehidupan bernegara dan tatanan hukum yang hancur. Betul, hancur. Iya. Kami mendengarai telah terjadi penggunaan hukum sebagai alat ya. Itu bukan untuk social engineering tapi political engineering. Karena tadi yang disebutkan, saya mengamini yang disebutkan oleh Prof. Kunchoro tadi, dari awalnya ya tidak ada satupun orang di Fakultas Hukum yang pernah berpikir bahwa proses yang ada di MK bisa menghasilkan hasil seperti itu. Nah itu nanti pakarnya Bu Susin yang tentang hukum tata negara. Tapi kami melihat bahwa etika itu hukum itu dibuat seakan-akan tidak ada kaitan dengan etika. Ya, bahwa kalau sudah sesuai dengan hukum maka etika itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Padahal kita hidup di Indonesia ini kan selalu dari kecil kita sudah diajarin dengan etika. Ya, dan itu seharusnya juga menjadi salah satu bagian ketika kita melakukan proses legislasi, kan ada aturan hukumnya. Dan proses adjudikasi ketika di Mahkamah Konstitusi kan juga harus bicara soal etika. Dan ternyata diputuskan oleh MK, mereka tidak beretika. Nah yang menjadi masalah adalah putusan tidak beretika, termasuk keputusan KPU itu kan nggak beretika. Tapi ternyata
hasil putusannya tetap applicable gitu. Itu yang membuat kami orang-orang hukum merasa tertampar. Ya, karena ilmu yang kami coba kembangkan, kami teliti dan kami manfaat untuk kebahagiaan masyarakat, ternyata bisa digunakan sebagai a tool of political engineering. Semacam rule by law ya? Ya. Kalau dari Makassar, Prof. Triyatni, ya apa yang sebenarnya dirasakan oleh Universitas Hasanuddin, atau kalau tidak boleh menggunakan universitas ya Prof. Triyatni, apa yang dirasakan sebetulnya sampai juga menyuarakan petisi dari Makassar? Iya, kami jauh memang dari Jakarta, tetapi itu tidak berarti bahwa kami tidak mengikuti perkembangan negeri yang terjadi. Ya, jadi selama 9 tahun kita semua menyaksikan bahwa institusi-institusi negara ditabrak, institusi negara yang seharusnya ditujukan untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat, kemudian diobrak-abrik untuk dan direkayasa untuk tujuan kepentingan personal dari Presiden Jokowi. Jadi kita nggak bisa lagi berdusta, walaupun semua koran-koran, semua media menyatakan bahwa tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi 80%, tetapi faktanya di akar rumput banyak sekali terjadi ketidakpuasan. Bagaimana mungkin tingkat kepuasan 80%, tetapi suara dibungkam? Kalau tingkat kepuasan 80%, Presiden tidak perlu membungkam suara rakyat. Tingkat kepuasan 80%, rektor tidak perlu ditekan. Tingkat kepuasan 80% itu menunjukkan bahwa itu adalah hasil konstruksi dari istana untuk menipu masyarakat. Jadi saya tidak pernah percaya dengan tingkat kepuasan 80% dari rakyat setelah melihat kasus ini, di mana kemudian ya kita merasakan bahwa suara harus dibungkam, suara kita harus dibungkam, ya. Rektor-rektor diancam harus membuat video memuji-muji presiden, ya. Jadi seperti itu. Buat saya 80% tingkat kepuasan itu omong kosong. 80% omong kosong. Baik, Prof. Triyatni.